Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman sekalian, perkenalkan, nama saya Amelia Soraya, NIM 2103511000017. Saya mahasiswa dari program studi Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo, Madura. Kali ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang tajwid Al-Quran. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk disebarkan kepada kita, yaitu umat Islam. Kita sebagai umat Islam harus memperbaiki dan memperindah bacaan Al-Quran kita. Rasulullah juga mengajak kita sekaligus memerintahkan umat Islam untuk senantiasa membaca dan menghatamkan Al-Quran. Allah sudah memerintahkan kita kepada umat Islam untuk senantiasa membaca Al-Quran itu secara tajwid atau tartil. Seperti yang sudah diterangkan dalam surah Al-Muzammil yang artinya bacalah Al-Quran itu secara tartil. Tartil ini yaitu bentuk atau cara kita memperbaiki, memperindah bacaan kita terhadap Al-Quran. Mempelajari ilmu tajwid merupakan suatu kewajiban, dan barang siapa yang tidak mengerjakan itu termasuk orang-orang yang berdosa. Nah, kali ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang hukum nun sukun dan tanwin. Hukum nun sukun dan tanwin terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu idhar, yang kedua idgham, yang ketiga ikhfa, dan yang terakhir iklab. Sekarang kita akan membahas yang pertama yaitu idhar. Idhar apabila nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf idhar yaitu 6 huruf, maka bacaan kita yaitu secara jelas. Apa huruf 6 idhar itu? Yang pertama alif, ha, kha, ain, ghin, h. Nah, apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf 6 ini, maka bacaan kita yaitu secara jelas, tidak samar-samar ataupun berdengung. Contoh dari idhar ini yaitu man amanah. Man amanah, nun sukun bertemu dengan alif. Alif ini merupakan huruf idhar, maka bacaannya itu man amanah, dibaca jelas. Contoh yang kedua, min ghillin, nun sukun bertemu dengan ghain, maka bacaan nunnya itu jelas, min ghillin. Dan yang kedua yaitu idgham. Idgham ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama idgham bi ghunnah dan yang kedua idgham bila ghunnah. Nah, idgham ini yaitu kita memasukkan huruf sebelumnya kepada huruf setelahnya. Nah, huruf idgham ini terbagi menjadi 2, yaitu idgham bila ghunnah dan idgham bi ghunnah. Nah, huruf idgham bi ghunnah ini ada 4, yaitu yanmu, ya, nun, mim, waw. Dan huruf idgham bila ghunnah itu ada 2, yaitu lam dan ro. Nah, contoh dari idgham bi ghunnah yaitu mimmain,
Dan contoh dari idgham bila ghannah yaitu mil ladunkah, nun sukun bertemu dengan lam, memasukkan huruf nun kepada lam, huruf lam yaitu min ladunkah, seperti itu. Dan yang ketiga yaitu ikhfa. Ikhfa yaitu artinya samar-samar. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa, maka bacaannya itu samar-samar. Kebalikan dari idhar. Kalau idhar jelas, nah ikhfa ini samar-samar. Nah, huruf ikhfa sendiri itu ada 15 huruf ini. Maka apabila nun sukun bertemu dengan huruf 15 ini, maka bacaannya itu samar. Saya kasih contoh satu dari bacaan ikhfa yaitu mil tilqain. Maka bacaannya itu ketika nun sukun bertemu dengan ta, maka bacaannya itu samar, mil tilqain. Yang terakhir yaitu iklab. Iklab artinya membalikan bacaan. Nah, huruf iklab sendiri itu hanya ada satu, yaitu ba. Apabila nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf ba, maka bacaannya itu iklab, membalikkan bacaan. Contoh, mim ba'di. Mim ba'di. Nah, kali ini saya ingin mempraktekkan sedikit tentang bacaan nun sukun dan tanwin ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala in ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak wa ma anta bitabi'in qiblatahum wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'd wala in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilmi innaka idzal laminadh dhalimin. Shadaqallahul azim.